pada anak usia dini. Saya Salsa Masyabaroto dengan NPM AHI 160. Saya Nagila Alharat dengan NPM AHI 165. Saya Salsabila Bewali dengan NPM 129. Saya Ibu Sari Kelian dengan NPM akhir 43. Oke, langsung saja kita simak videonya. Baik, saya Ibu Sari Kelian, NPM akhir 143. Saya akan menjelaskan materi pertama tentang pengertian anak usia dini. Rentang pada usia 0-8 tahun mencakup berbagai program pendidikan dari penitipan hingga SD. Undang-Undang 20 tahun 2005 RI Pendidikan Usia Dini ditunjukkan untuk lahir sampai 6 tahun, bertujuan memfasilitas pertumbuhan dan perkembangan menyeluruh atau fisik, psikis, sosial, serta mempersiapkan masuk pendidikan lanjut. Dan B. Karakteristik perkembangan berdasarkan usia. Di sini terbagi atas 4 bagian, yaitu 1. 0-1 tahun berkembangan fisik sangat pesat, belajar motorik dasar seperti berguling, merangkak, duduk, berdiri, berjalan, menggunakan panca indera, dan mulai kontraksi sosial. 2-3 tahun masih tumbuh pesat, aktif mengeksplorasi lingkungan, kemampuan bahasa mulai berkembang, emosional terbentuk berdasarkan perlakuan lingkungan. 3-4-6 tahun sangat aktif atau mengembangkan otot, bahasa semakin baik, kognitif pesat atau ingin tahu tinggi. Permainan masih bersifat individu. Keempat, 7-8 tahun. 8 tahun, kognitif terus berkembang, berpikir bagian per bagian, mulai melepas otoritas orang tua, suka bermain sosial, emosional mulai terbentuk menjadi bagian kepribadian. Baik, kita masuk ke materi kedua. Saya Salsa Amalia Paruntu dengan NPM akhir 160 yang akan menjelaskan tentang anatomi sistem gerak. Anatomi sistem gerak terdiri dari 2 komponen utama. Yang pertama, sistem rangka, yaitu tulang anak masih banyak berupa rawan yang akan mengeras atau osifikasi. Fungsinya memberi bentuk tubuh, melindungi organ vital, tempat melekat otot, pembentukan sel darah merah, dan penyimpanan mineral. Yang kedua, sistem otot, yaitu bekerja sama dengan rangka untuk gerakan, terdiri dari otot rangka atau lurik sadar, otot polos atau tidak sadar organ dalam, dan otot jantung atau khusus jantung. Poin D, perkembangan motorik dipengaruhi oleh otak dan distimulasi melalui bermain, meliputi yang pertama, motorik kasar, yaitu menggunakan otot besar. Contoh, duduk, berlari, menendang. Masa kecil ideal untuk belajar karena tubuh lentur, tidak ada keterampilan bertentangan, berani mencoba, suka pengulangan, dan punya banyak waktu. Yang kedua, motorik halus, yaitu koordinasi jari tangan. Contoh, memotong kertas, memasang kancing, menulis, dan morse. Perkenalkan, nama saya Nagila Alhadat, NPM 165. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fungsi gerak anak usia dini. Baik, saya akan menjelaskan bagian E dan F, yaitu E, konsep dan kategori gerak dasar. 1. Konsep gerak dasar. Gerak dasar adalah gerakan sederhana seperti berjalan, berlari, dan melompat, yang menjadi dasar bagi semua aktivitas fisik. Gerakan ini penting untuk mendukung kesehatan, perkembangan tubuh, dan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Jika gerakan dasar dilakukan dengan teknik yang salah dan tidak diperbaiki,
maka dapat menyebabkan gerakan tidak efisien atau postur tubuh kurang baik, mudah cedera, dan penggunaan energi menjadi lebih boros. 2. Kategori gerak dasar. Yang pertama, gerak lokomotor. Gerakan yang membuat tubuh berpindah tempat dari satu posisi ke posisi yang lain. Contohnya, berjalan, berlari, melompat, dan meloncat. Kemudian yang kedua, gerak non-lokomotor. Gerakan ini yang dilakukan di tempat tanpa berpindah posisi. Contohnya, menekuk, memutar badan, mengayun, dan menggeleng. Ketiga, gerak manipulatif. Gerakan ini yang melibatkan penggunaan objek atau benda dengan tangan atau kaki. Contohnya, melempar, menangkap, menendang, memukul. F. Karakteristik keterampilan gerak motorik. Keterampilan gerak motorik memiliki beberapa unsur penting, yaitu diantaranya yang pertama, ketahanan. Di sini kemampuan melakukan aktivitas dalam waktu lama tanpa cepat lelah. Kedua, kecepatan. Ini kemampuan melakukan gerakan dengan cepat. Ketiga, kelenturan. Kemampuan tubuh bergerak dengan leluasa dan tidak kaku. Keempat, ketangkasan. Kemampuan mengubah arah gerakan dengan cepat dan tepat. Kelima, keseimbangan. Kemampuan menjaga posisi tubuh agar tidak jatuh. Keenam, kekuatan. Kemampuan otot untuk melakukan gerakan atau menahan beban. Jadi, gerak dasar terdiri dari lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, yang semuanya penting untuk mengembangkan kemampuan motorik, koordinasi tubuh, keseimbangan, dan keterampilan fisik pada anak maupun dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk pada materi terakhir yang akan dibahas oleh saya, Salsabila Pewali dengan NPM 129. Langsung saja, G. Aktivitas fisik anak TK dan prinsip pelaksanaannya. Yang pertama, aktivitas. Itu seperti mengendarai sepeda, berlari berhenti, memanjat tangga gimnastik, melompat, berdiri satu kaki, mengikuti irama musik, menendang, dan melempar bola. Yang kedua, prinsip. Seperti suasana gembira, gerakan bervariasi, dilakukan tiap hari, bisa formal atau diselipkan, bertahap, sesuai kebutuhan bermain, didukung sarana lingkungan yang aman, guru yang kompeten, dan peran orang tua. Selanjutnya, H. Urutan aktivitas jasmani. Yang pertama yaitu pemanasan. Pemanasan dilakukan untuk menaikkan suhu tubuh, menyiapkan jasmani rohani, dan mencegah cedera. Waktu yang dibutuhkan itu minimal 5 menit. Itu berupa jalan, lari, atau permainan sederhana. Yang kedua, latihan inti. Pokok kegiatannya meliputi peregangan kelenturan, keseimbangan, kekuatan ketangkasan, dan latihan gerak dasar. Contohnya, jalan, lari, dan lompat. Yang ketiga, penanganan. Penanganan ini berupa mengembalikan suhu tubuh, diisi koreksi gerakan, nyanyian, atau pemberian hadiah. I. Simulasi motorik. Stimulasi pada masa emas atau 3 tahun pertama sangat berpengaruh pada perkembangan otak. Bentuk stimulasi permainan kontrol motorik mata tangan, keterampilan olahraga, lingkungan bergerak bebas, atau di luar ruangan. Aktivitas pengembangan motorik halus seperti menggali pasir, mengumpulkan benda kecil, dan latihan motorik kasar serta keseimbangan. Contohnya bermain ayunan, renang, dan luncuran. Kesimpulan dari materi yang kami bahas yaitu anak usia dini mengalami perkembangan fisik dan motorik pesat dengan karakteristik berbeda tiap tahapan. Didukung sistem rangka dan otot yang berkembang. Motorik terbagi menjadi kasar dan halus, dibangun melalui gerak dasar yang penting untuk kualitas hidup dan mencegah cedera. Pendidikan fisik motorik perlu rutin, bertahap, dan menyenangkan dengan urutan aktivitas yang benar. Stimulasi pada masa emas sangat krusial, didukung lingkungan aman, sarana memadai, dan serta para guru dan orang tua. Itulah video penjelasan dari kami tentang anatomi dan fungsi sistem gerak pada anak usia dini.